Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Amanda Ajisya, Yulia Ayu Utami, Indi Faujati Ulfa, dan Putri Auliani Siregar. Dan kami akan mempresentasikan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara. Saya akan menjelaskan lahirnya Konstitusi Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk, berarti pembentukan atau penyusunan akan suatu negara. Perilaku konstitusional adalah perilaku yang hanya berdasar dan berpijak pada aturan-aturan tata negara. Nah, kalau inkonstitusional ini adalah perilaku yang kebalikannya dari inkonstitusional, berarti adalah perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan negara. Selanjutnya, pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Katzewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara yang memuat kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah di dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Yang ketiga, menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan kedudukan yang terdapat di masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan konstitusi adalah 1. Untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, 2. Menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan yang ketiga adalah menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun tujuan konstitusi secara demokratis adalah 1. Anatomi kekuasaan atau kekuasaan yang tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, peradilan yang bebas. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban kepada rakyat. Saya akan menjelaskan tentang perilaku konstitusional bagi penyelenggaraan negara. Dalam perkembangan kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali penggunaan konstitusi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1945 sampai 1949, Konstitusi RIS dalam tahun 1949 sampai 1950 hanya 1 tahun, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959, Undang-Undang 1945 tahun 1999 sampai 2002, dan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen dari tahun 2002 hingga sekarang. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini, penyelenggara negara yaitu yang pertama ada MPR, di mana yang kita tahu MPR itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang kedua ada presiden dan kementerian negara. Nah, presiden dan kementerian negara ini tidak boleh mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga ada DPR. Nah, DPR itu mempunyai tugas yang pertama bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden. Yang keempat ada Dewan Perwakilan Daerah. Tugasnya yaitu mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah, pembentukan dan perendekaan atau penggabungan daerah, dan lain-lain. Yang kelima ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu menyelenggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lanjut ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan,
dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD, menjelaskan tentang perilaku konstitusional bagi politik dan organisasi kemasyarakatan. Nah, sejalan dengan semangat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia dalam berpolitik, maka terjadi perkembangan yang signifikan tentang jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Melalui organisasi politik tersebut, seseorang dapat memperoleh kekuasaan dalam pemerintah negara. Oleh sebab itu, perilaku para partai politik dalam menyampaikan aspirasi politik dan dari masyarakat harus secara konstitusional, tidak melakukan provokatif, anarkis, eksklusif, maupun perbuatan tercela lainnya yang jelas bertentangan dengan harapan seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya contoh perilaku inkonstitusional yang perlu kita hindari. Yang pertama, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Contohnya hal yang melanggar tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damaniak mengatakan dalam acara peluncuran laporan tahunan Komnas HAM tahun 2019 secara virtual bahwa Komnas HAM menerima 4.778 pengaduan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman. Yang kedua, menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya korupsi. Saya mendapat sumber dari tribunnewsmaker.com bahwa 7 skandal korupsi terbesar di Indonesia yang merongrong duit negara. Kerugiannya hingga 13,7 triliun. Nah, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mampu menghindari perilaku inkonstitusional dengan menerapkan perilaku konstitusi. Di antaranya apa? Yang pertama, sikap terbuka. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, menyadari adanya perbedaan. Yang keempat, memiliki harapan realistis. Yang kelima, penghargaan terhadap karya bangsa sendiri.